terbuka nih di riset penelitian, terus kuotanya cuma 1, kita jadi research gitu kan, jadi kayak di laboratorium wow banget gitu. Saya mengekstrak daun. Mengekstrak daun fungsinya apa gitu? Kami nguji juga anti UV-nya kayak gitu, bisa jadi food packaging nanti kan, gitu. Oke, kembali lagi di podcast ITEBA. Hari ini kita kedatangan salah satu mahasiswi ITEBA dari program studi manajemen rekayasa yang telah melakukan MBKM di salah satu perguruan tinggi yang ada di Indonesia, yaitu Universitas Andalas. Dan mungkin hari ini kakak Elizabeth ini akan sharing-sharing terkait pengalamannya dia dan apa aja sih yang didapatkan selama program MBKM tersebut. Mungkin kita kenalan dulu kali ya dengan Kak Elizabeth. Kak, halo, apa kabar? Hai Kak. Mungkin kakak boleh perkenalkan dirinya dulu Kak. Hai guys, saya Feberlina Elizabeth Gula, biasa dipanggil Elizabeth dari program studi manajemen rekayasa ITEBA. Saya semester 6 sekarang. Semester 6 ya? Oke. Kemarin di mana Kak ininya melakukan program MBKM-nya? Saya MBKM di Universitas Andalas, tepatnya itu di Laboratorium Nanoscience and Technology gitu. Oke. Oh ya Kak, jadi kita kan mungkin hari ini ngebahas tentang MBKM nih. Nah, mungkin ini podcast kedua yang undang salah satu teman-teman yang ikut program MBKM. Kemarin mungkin ada yang ikut program PPM yang pertukaran mahasiswa itu, dan sekarang yang mungkin kita ngobrol-ngobrol terkait yang MBKM ya. Nah, kebetulan nih Kak, kan kampus ITEBA punya kerjasama ya. Maksudnya ada kerjasama sama BRIN, ada kerjasama sama kampus. Nah, kebetulan kita punya kerjasama juga sama beberapa universitas yang ada di Indonesia. Nah, kebetulan kakak ikut programnya kayak. Iya. Nah, boleh ceritain nggak Kak pengalaman kakak? Ya mungkin kenapa sih kakak ngambil program ini gitu? Saya ngambil program ini sih karena kan pertama tuh kayak tertarik gitu kan, terus kayak dibiayai juga, jadi gampang gitu kan. Terus pertama tuh karena di Universitas Andalas kan kayak kita tahu keren banget nih, salah satu mungkin sebelum kesini saya itu idamannya di situ kan. Iya. Jadi itu kayak kesempatan terbuka gitu, bisa gitu kan. Terus habis itu saya tertarik sama, karena saya ikutnya MBKM riset penelitian kan. Jadi saya tertarik, riset penelitian nih nggak bisa saya dapatkan mungkin di tempat lain atau apa gitu. Melalui program MBKM ini saya bisa dapatkan itu gitu. Terus emang kalau program MBKM sendiri selain riset dan penelitian ada lagi kayak yang lainnya? Oh banyak sih, kayak kemarin kan ada PMM kan, terus ada yang magang di industri gitu. Banyak sih. Jadi memang ada ranah-ranahnya ya. Iya. Dan kakak ngambil yang riset dan penelitian. Nah, terus kenapa kakak tadi kan mungkin udah jawab ya. Kenapa kakak nggak ngambil yang industri aja gitu, kayak dalam artian yang ada di Batam gitu, yang dekat-dekat lah gitu. Iya. Kenapa Kak? Mungkin pertama tuh kan ini kan program dibuka sama kampus kan. Nah jadi kayak ini terbuka nih di riset penelitian, terus kuotanya cuma 1. Nah kebetulan pasti berat nih orang mau milih gitu kan, cuma 1 kayak bisa nggak ya lolos gitu. Jadi menurut saya itu peluang saya untuk masuk ke situ gitu, pasti lolos nih saya. Terus habis itu kenapa nggak kayak ke industri ya? Mungkin di industri itu nanti ketika saya kerja saya bisa dapatkan di situ, atau mungkin saya bisa magang lagi gitu. Tapi di riset penelitian ini kayak kita jadi research gitu kan, jadi kayak di laboratorium wow banget gitu. Kayak saya nggak mau nyanyikan nih kesempatan yang sangat spesial. Mumpung ada kesempatannya kakak ambil ya. Dan syukurnya kakak berhasil ya di program ini, dan kakak bisa ikut ya selama 4 bulan. Nah Kak, selama di kampus Andalas itu di lab Nastek ya, Nano Science dan Teknologi, apa yang kakak pelajarin di sana Kak kalau boleh tahu? Saya itu belajar. Kakak ngapain aja lah sih kan? Iya. Saya itu ngapain aja ya? Saya itu mengekstrak daun. Mungkin kayak lebih nggak ke prodi saya ya gitu. Saya mengekstrak daun, terus orang mungkin nanya ngapain aja gitu kan. Jadi kayak orang nanya kan kayak apa nih ngekstrak daun, fungsinya apa gitu. Iya, terus sebenarnya itu lebih ke kayak outputnya kan mau buat film bioplastik gitu. Kan kayak kita tahu kan bioplastik itu yang bisa terurai gitu kan.
sekarang plastik itu banyak banget kan di Ya, apa benar. ini. Terus lingkungan kita tercemar. Bagaimana sebagai seorang inovasi ataupun research itu sendiri mengatasi masalah tersebut gitu. Terus kami di sana selain mengekstrak tuh kami buat film plastiknya, kami juga menguji mekaniknya, maksudnya ketahanannya, kekuatan tariknya kayak gitu-gitulah. Terus habis itu kami nguji juga anti UV-nya kayak gitu, bisa jadi food packaging nanti kan. Gitu. Terus kami namanya kayak nguji moisture absorption, maksudnya itu kayak kelembapan bisa nggak nyerap air gitu-gitu. Terus kayak sebenarnya kalau mau di sana itu yang lebih itu kayak gunain alatnya sih, lebih kayak nggak pernah dapat nih sebelumnya kan, nggak pernah gunain nih sebelumnya, ada banyak kali kayak apalah itu rotari kayak gitu-gitu kami pas di sana tahu fungsinya apa gitu-gitu lah. Dan di sana pun dibantu ya Kak sama asisten lab di sana pun. Banyak juga sih asisten lab di sana kayak baik-baik banget sih. Oh berarti Kakak di sana tugasnya sebagai seorang researcher yang mana mendapatkan tugas sebuah penelitian ya Kak. Iya, benar. Yang fokusnya ada di pengembangan plastik dengan bahan yang memang ramah lingkungan lah, bahasanya singkatnya gitu ya. Oke. Nah, berarti selama 4 bulan di sana Kak, berarti full Kakak kerjanya di laboratorium? Iya. Dari pagi sampai sore? Iya, di sana tuh kayak maksudnya bisa kan biasanya sampai jam 4 sore doang. Tapi kalau kami itu karena kan kalau belum selesai penelitian nggak mungkin ditinggal kan. Bisa sampai jam 6 sore gitu. Jadi kayak capek banget kan. Terus Sabtu pun bisa aja masuk gitu. Terus kayak selain itu kan penelitian di sana, kami juga banyak kayak dapat hambatan-hambatan gitu lah, banyak banget gitu. Nah, tadi kan Kakak bilang ya ada banyak hambatan. Nah, hambatan selama Kakak magang di MBKM di kampus Andalas ini apa Kak hambatannya? Mungkin dari yang umum-umum itu kayak bahasanya gitu bahasa, kan. Ya? Iya kan orang sana tuh orang Padang gitu ya. Tapi Kakak bukan orang Padang? Bukan orang Padang. Tapi bisa bahasa Padang? Enggak. Semuanya kami kan 3 orang. Kami itu 3-3-nya nggak bisa bahasa Padang. Jadi sulit. Kemudian kan kami nggak punya transportasi di sana. Walaupun ada trans itu kan kayak awal-awal gimana naik ini nggak ngerti gitu. Terus abis itu lebih ke kayak lingkungannya kan, mereka tuh kalau ngomong kayak cepat banget bahasa Padangnya, jadi nggak ngerti. Terus, udah bahasa Padang cepat lagi? Iya udah bahasa Padang gitu kan. Terus habis itu yang paling inti hambatan tuh sih karena kami kan nggak pernah gitu tahu kan kayak penelitian ini ngapain gitu. Terus kayak langsung aja kami dikasih tugas, kalian mengekstrak nih, kalian membuat film nih gitu-gitu, kayak mengoven, menstirrer gitulah. Terus habis itu kayak kami otomatis kami itu nanya-nanya dong, ini ngapain gitu kan. Terus itu kayak awal-awal itu kayak aduh bingung kayak mana ini gitu-gitu kan. Tapi lama-kelamaan karena dibantu, dijelasin, jadinya paham gitu. Terus kalau gagal juga penelitian kami ulangi gitu. Terus kalau nguji, kalau nggak ada dapat pengujian yang bagus, diulangi formulanya gitu. Jadi memang proses pembelajaran ya Kak ya? Iya. Jadi memang yang awalnya Kakak nggak bisa sama sekali, akhirnya di sana dituntun gimana cara mengoperasikannya gitu kan banyak beberapa alat mungkin yang memang awam lah ya. Iya. Terus diajarin dan prosesnya pun ketika gagal pun ya hal yang wajar nggak sih? Yang namanya belajar ya nggak ya? Iya benar-benar. Ya diulangin lagi sampai dapat hasil yang terbaik gitu. Kalau nggak dapat hasilnya cari lagi. Sebagai seorang researcher seperti itu berarti. Iya memang. Dan kalau untuk tadi kan mungkin Kakak ngejelasin ya di sana seperti apa yang Kakak lakukan gitu. Nah mungkin teman-teman kan pengen tahu juga nih yang khususnya di program studi MR atau enggak mungkin teman-teman mahasiswa lain lah atau enggak adik-adik kelas kan junior Kakak gitu. Nanti kayaknya saya pengen juga di MBKM. Nah kalau cara daftarnya seperti apa sih Kak? MBKM program yang Kakak lakukan sekarang seperti apa? Saya itu daftar MBKM ini mungkin beda dari yang lain ya, karena ini kan MBKM yang ada program dari kampus, jadi lebih simpel caranya itu kayak dikasih pengumuman dari dosen, terus
lihat mau daftar di mana gitu, milih kan. Terus kemarin tuh kita harus nyerahin kayak transkrip nilai, terus habis itu sertifikat, kemudian kita keahliannya apa aja gitu. Nanti dosen menyeleksi administrasi kita itu, terus kita kepilih apa enggaknya nanti diumumkan sama dosennya gitu. Simple banget sih. Iya. Berarti prosesnya nggak lama kayak? Nggak lama sih. Oh, oke. Itu persiapannya berapa lama Kak? Kalau untuk pendaftarannya nggak terlalu lama ya, seminggu atau apa gitu. Oh cepet ya? Iya cepet sih. Oh berarti ya enak ya kalau gitu. Soalnya kayak kemarin saya dengar yang beberapa yang ikut MBKM atau mungkin yang PPM itu prosesnya dari semester sebelumnya dia harus ngumpulin berkas dulu, harus ada tes dan lain-lain. Nah kalau ini nggak ada ya kayak? Saya nggak ada sih. Karena kebetulan kampus ITB memang juga punya kerjasama dengan Universitas Andalas. Jadi lebih gampang. Jadi gampang ya Kak. Oke. Dan ini sih Kak, aku mau tanya juga terkait kan kakak kan dari kampus ITB nih. Iya. Terus pertama kalinya kakak pergi keluar daerah ke daerah Padang dan kakak ada di kampus negeri gitu yang notabene kampus yang satu kampus terbaik di Sumatera lah ya. Nah terus kakak sebagai seorang mahasiswa ITB yang notabene anak swasta gitu, itu gimana tuh Kak? Kira-kira ternyata mereka pinter-pinter ya, atau ternyata seperti apa gitu di sana? Iya kan persepsi awalnya itu kayak pasti wow banget gitu, karena nggak mungkin masuk di sana kalau nggak punya ilmu yang orang pinter lah intinya kan. Terus kampusnya ternama gitu. Tapi pas nyampe di sana memang awal-awal insecure gitu. Terus lama kelamaan kayak ngerasain ternyata kami anak swasta sama aja gitu kan. Iya belajarnya sama aja juga kan, kayak kami nggak perlu insecure ternyata. Ternyata dimanapun kita berada ilmunya pasti hal yang sama juga gitu. Jadi maupun dimanapun tempatnya kalau pelajarannya A gitu ya. Ya mungkin instrumen aja sedikit berbeda ya, mungkin dosennya berbeda atau mungkin fasilitas penunjangnya mungkin agak sedikit berbeda seperti itu. Tapi kalau apa yang dipelajarinya nggak jauh beda ya Kak? Iya nggak jauh beda sih. Berarti itu membuktikan bahwasannya apa yang kakak pelajarin di kampus ITB ini bisa diterapkan di kampus lain juga ya Kak ya. Oke. Mungkin terakhir kali Kak, terkait kan kakak punya pengalaman nih di sana. Mungkin ada yang kakak ingin sampaikan nggak, pesan atau mungkin sarannya lah buat teman-teman kampus ITB atau mungkin khususnya untuk program studi manajemen rekayasa gitu. Silakan Kak. Mungkin untuk teman-teman di luar sana ataupun khususnya di ITB, teman-teman jangan insecure kayak kami awalnya, karena ternyata kita nggak beda tahu guys di luar sana. Walaupun kita di ITB yang baru, dosen-dosen kita itu nggak kalah sayang juga gitu. Terus pembelajarannya itu juga hampir sama kok. Mungkin lebih santai di swasta kali ya. Iya, dosennya lebih fair gitu kan. Terus habis itu kalau untuk riset sendiri itu kayak kalau bisa harus lebih konsisten. Terus habis itu kalau kerjainnya sekarang ya harus sekarang, jangan ditunda-tunda intinya, soalnya kalau ditunda-tunda itu bakal menumpuk dan penelitiannya gagal gitu, nggak bakalan selesai lah sesuai apa yang diinginkan baik kita maupun orang lain gitu. Karena kan riset tuh kayak bermanfaat banget guys, jangan menyepelekan lah intinya gitu. Karena bakal banyak menghasilkan suatu hal ya Kak. Iya. Dan bisa bermanfaat juga untuk orang banyak. Benar-benar. Seperti itu. Dan mungkin nextnya rencana kakak mau kemana Kak? Maksudnya mungkin nanti magang lagi kan di semester 7. Rencananya bakal kemana harapan kakak? Rencananya sih saya mau magang lagi, tapi saya mau cari di penerapan lain, lebih ke perusahaan di industri gitu. Jadi kayak biar banyak dapat ilmu aja sebenarnya. Iya. Justru mau masih kuliah Kak. Iya. Fasilitas-fasilitas kayak akses itu kakak maksimalin. Iya. Biar ketika lulus tuh punya banyak pengalaman dan bisa dipakai untuk kerja ya Kak. Iya benar. Rencana mau kemana Kak? Industri rencananya mau sektornya apa? Lebih kan saya ahlinya sebenarnya nggak ke engineering ya, saya lebih ke office-nya gitu, ke manajemennya sebenarnya gitu. Saya mau kayak jadi research development. Gitu. Oke. R&D-nya berarti. R&D ya. Semoga ya guys. Iya, semoga kita doakan yang terbaik untuk Kak Elizabeth. Semoga tercapai ya program MBKM, program magang selanjutnya di tempat yang terbaik juga. Dan mungkin kalau nggak ada yang disampaikan lagi kita cukupkan Kak. Iya boleh. Oke. Mungkin sekian untuk podcast pada hari ini dan saya mau ucapkan terima kasih Kak Elizabeth udah datang dan mau luangin waktunya
di tengah kesibukannya. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk stay tune terus di podcast kita. Jangan lupa komen kalau ada saran untuk next episode harus kayak gimana, dan jangan lupa juga untuk subscribe ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sekarang duduk di bangku SMA, yang kelas 12, yang masih bingung nanti next mau kuliah di mana, boleh kunjungin website kita di www.iteba.ac.id, atau jangan lupa follow Instagramnya Iteba @Institut Teknologi Batam, karena kita sering ngadain promo-promo menarik, tawaran-tawaran menarik untuk potongan biaya awal dan biaya semester. Oke, mungkin cukup sekian dan sampai jumpa di next episode teman-teman. Oke, bye-bye.